setelah diselingkuhi. Welcome to teman jalan, buat temenin kalian di jalan. Kalian pernah gak sih dengerin cerita kalau ada cewek dia itu menikah sama cowoknya tuh tukang selingkuh, tapi sebelum nikah dia mikir kayak, ya semoga dia berubah deh. Nah, cerita kali ini berubah gak ya orangnya? Gue nikah sama polisi Polda Metro Jaya tahun 2016. Follower lama pasti tahu karena dia sama gue sama-sama dari fans club yang sama. Selama nikah, gue tinggal di rumah yang nyokapnya dia pinjemin buat gue tempatin. Itu rumah tadinya kontrakan. After married, dia emang masih suka nongkrong. Dan gue ya udahlah, nanti juga berubah. Singkat cerita, selama gue hamil, dia udah mulai berulah. Kayak mau keluar kota sama kontak yang dia namain Teteh Ayam Penyet. Gue cari tahu si perempuan jualan ayam penyet di PMJ. Terus dia pernah juga sayang-sayangan sama security di sebuah mall juga. Nama kontaknya CH Bintang Siah atau Cosiah. Udah gak bener bukan? Terus gue laporan sama keluarga atau teman? Enggak, gue milih diem dan ya udah nanti juga berubah. Sampai KDRT ke gue pakai sepatu dinas tingginya waktu gue hamil 7 bulan. Anjir. Sampai di situ selesai? Enggak. Sampai gue akhirnya keterima kerja di bank swasta, mulai punya penghasilan, dia mulailah berulah lagi. Dengan apa-apa semua gue yang bayar. Mungkin ngerasanya gue udah tambahan insentif, jadi dia makin seenak-enaknya. Sampai ketika si oknum berulah lagi. Gue pulang jam 7 malam, sampai rumah gue lihat dia lagi tidur pakai baju kerja yang dia pakai dari kemarin. Dia driver BTW, jadi nggak mesti pakai seragam. Dia tidur, HP-nya di sampingnya. Gue yang udah lama gak megang HP-nya, ya gue iseng buka. Ada WA dari kontak yang namanya Wanitaku. Jreng. Gue baca chatnya sayang-sayangan dong. Gue mikir ini siapa lagi sih. Gue ke kamar mandi di lantai bawah sambil bawa HP dan gue record chat sama videonya sampai dia ke bawah dan ambil HP-nya. Gue nanya, udah berapa lama? Dia bilang sebulan. Langsung gue tanya lagi, berapa kali udah hubungan seks? Dia bilang 3 kali. Dia minta maaf, bilang hilaf dan lain-lain. Gue minta selesai, biar besok langsung gue laporin ke Polda. Dan gilanya, di tengah dia yang udah kegap sama gue, dia masih bisa keluar rumah bawa mobil dan keluar gak tahu kemana. Malamnya waktu dia keluar rumah, gue cari tahu si Wanitaku ke teman gue yang notabene teman dia juga yang polwan itu siapa. Dan ternyata dia polwan dinas di Polda Metro Jaya. Statusnya apa? Waktu kejadian dia SPRI Dirlantas Polda Metro. Shock. SPRI itu apa sih? Tahu. Gua nggak lupa save nomornya waktu gua record chat sama videonya. Dan gue dapet langsung gue hubungin. Dia minta maaf dan dia bilang gak tahu kalau udah punya anak dan istri. Ya kali gak tahu secara mereka satu circle, yang satu SPRI, yang satu driver. SPRI itu asisten pribadi bukan sih? Oh iya, dan si Wanitaku ini bilang jangan sampai gue laporin karena dia punya keluarga. Lah, dia gak sadar dia udah ancurin keluarga orang. Besok pas bangun pagi gue cek si A, udah tidur di kasur yang sama gue, di samping anak gue. Dan ada chat lagi dari cewek tulisannya, selamat pagi sayang. Gila sih, semalam habis gue kasih tahu kalau udah punya anak sama istri, terus masih bisa chat. Kesimpulannya, ini cewek emang tahu kalau dia ada main sama laki orang. Setelah ribut panjang dan nyokap jemput ke rumah, gue langsung titip anak gue dan gue ke Polda. Gue laporin semuanya. Pas gue buat laporan, ternyata si Wanitaku ini punya pacar yang juga polisi. Sama-sama lantas juga. Si polisi bela-belain ke Polda buat belain si Wanitaku ini. Gak kebayang sih betapa cintanya ya masnya ke mbaknya. Padahal mbaknya tuh udah tidur sama suami orang. Gue laporan Desember 2019.
Sampai 2020 awal gue lapor reskrim juga karena dia ada malsuin tanda tangan gue 100 juta. Dan gue tahu duitnya dia buat apa. Enggak, dia tuh suka banget ya kayak gitu-gitu. Gue laporan ke propam sampai gue tanya, katanya HP si cewek dibuang ke sungai. Berarti ada niat menghilangkan barang bukti perselingkuhan dong. Dan itu nggak diperpanjang, kayak ya udah gitu aja. Belum sampai situ aja, adik gue yang polisi juga tiba-tiba dipindah tugaskan. Karena sebelumnya kepala kesatuan dia, Bapak EAG yang terhormat itu manggil nyokap gue yang bilang gini, saya harap anak ibu mau mencabut berkas ya. Ibu tahu kan anak ibu ada yang di kesatuan PJR ya. Sesadis itu sampai adik gue juga kena imbasnya ya. Bolak-balik sampai 2022 nggak selesai sampai sekarang, cuma disuruh sabar aja. SP2HT udah sampai ke 10. Waktu sidang kode etik putusannya PDTH keduanya. Cuma putusan, nggak tahu deh kelanjutannya gimana. Oh iya, BTW pernah juga katanya atasan yang di lantas juga gua nggak boleh cerita di medsos. Mereka mau menjarain gua katanya. Ya ampun, gue yang korban, gue yang berasa jadi tersangkanya. Bayangin gimana kemelut otak gue 2 tahun ini. Udah berapa kali hubungin Polda Metro, dan berapa kali ada polisi yang hubungin, tapi tetap gak selesai. Gak ada yang ngasih tahu. Harus gue yang cari-cari info. Bapak Kapolda Metro, sesusah itu ya cari keadilan. Susah itu ya menghukum kedua oknum yang udah jelas-jelas buat kesalahan. Gua nggak tahu sih ini udah lengkap atau belum ceritanya. Mungkin kalau ada yang mau nanya langsung gua pasti jawab. Intinya sih udah capek banget. Ini juga nyiapin mental banget buat omongan-omongan miring yang lainnya. Di luar term-term kepolisian dan hukum yang aku tidak mengerti, kalau misalnya kita buang kayak gitu, itu ini ya ceritanya sama kayak cerita-cerita lain soal kegagalan dalam pernikahan. Tapi dia berani banget untuk ngelaporin suami dia yang polisi itu ke polisi lagi gitu. Tujuannya apa sih? Untuk diberhentikan kayak gitu ta? Iya, pengennya biar cowok itu nggak ada akses lagi buat ketemu sama si selingkuhannya si kan, wanita karena mereka itu dalam satu kesatuan yang satu. Kayak kalau aku nggak bisa memiliki kamu, ya nggak ada yang boleh memiliki kamu, semacam kayak gitu. Gila ya, tapi gak habis. Kayak pertama kayaknya ada selingkuh sama orang-orang apa itu namanya yang casia apa, terus ya itu kan, terus sampai selingkuh sama pacarnya orang. Terus dia pengen dipenjarain juga. Apaan sih ini anjir? Aku nggak ngerti sih, tapi kayak orang kok segampang itu ya ngambil keputusan dalam hidupnya tuh. Keputusan selingkuh gitu ta? Keputusan buat nikah, punya anak itu sama orang yang jelas-jelas kamu tahu dia tuh tabiatnya selingkuh gitu loh. Kayak kalau kamu milih orang peselingkuh, itu kan urusanmu sama orang ini gitu loh. Tapi kalau kamu sampai punya anak sama orang ini, kan kamu yang memilihkan bapak buat anak ini kan. Iya, maksudnya benar. anak ini nggak bisa milih sendiri. Kalau sekedar milih pasangan kan kamu bisa milih gitu. Udah tahu bapaknya ini flight risk, kok malah dikasih anak, tuh aku bingungnya di situ sih. Apalagi ekspektasi nggak jelas dia dari awal, ntar juga bakal berubah. Ya udahlah, biarin, ntar juga berubah. Kayak ngegampangin banget, seolah-olah orang tuh seolah-olah perubahan itu adalah kepastian untuk ke arah lebih baik gitu ya. Padahal bisa jadi ya berubah makin buruk juga kan, bisa jadi kan. Kayak gitu. Kacau, apa emang. Iya sih, ekspektasinya agak aneh. Kalau kamu itu, kalau orang tuh harusnya menikahi orang yang dia suka sekarang, bukan dia suka nanti, dia suka besok kayak gitu kan. Bukan orang yang ada di imajinasinya dia would be perfect nih kalau dia tuh bakal nggak ngerokok, terus gini. Padahal kenyataannya dia ngerokok dan kayak gitu. Jadinya kayak kamu tuh menikahi sebuah bayangan gitu loh, sebuah fantasi yang ada di kepala, bukan makhluk nyata gitu. Dan ini pun juga udah sering banget terjadi sama banyak teman-temanku juga gitu, yang dia bilangnya kan, aku nggak punya uang, jadinya
kamu tetap mau nikah nggak sama aku, cowoknya kayak gitu. Terus ceweknya tuh kayak iya nggak apa-apa kok kayak gitu kan. Karena dalam hati sebenarnya sejujurnya dia tuh mikir ntar juga bakal ada rezekinya, ntar juga pasti dapat tambahan uang, ntar juga pasti kayak gitu-gitulah. Ada harapan bahwa ya mungkin saat ini cowok ini nggak punya uang, tapi mungkin kalau udah nikah sama aku dia bakal dapat rezeki terus jadinya punya uang kayak gitu. Ada keinginan kayak gitu. Jadi ketika mereka udah nikah dan ternyata bener cowoknya nggak punya uang dan nggak bisa ngasih uang, ceweknya ngamuk terus setiap bulan kayak kamu tuh nggak pernah ya bahagiain aku kayak teman-temanku dibahagiain suami-suaminya kayak gitu, dibeliin iPhone, dibeliin apalah kayak gitu-gitu, sedangkan dia nggak sama sekali kayak gitu. Padahal cowoknya jelas udah bilang aku nggak bisa kasih kamu uang dari awal nikah, aku udah ngomong gitu dari sebelum nikah. Tapi ternyata ceweknya tuh nggak siap dengan kenyataan kalau tetap bakal sama kayak sebelum nikah. Iya, karena dikiranya setelah nikah kan setiap nikah tuh ada rezekinya katanya kayak gitu kan. Orang nikah tuh ada rezekinya, tiap anak itu punya rezekinya. Jadi dia mengharapkan bahwa oh sekarang kamu nggak punya rezeki, wajar kamu masih single soalnya. Kalau ntar kamu udah nikah terus kita udah punya anak pasti ada rezekinya. Ternyata pas udah nikah, pas udah punya anak tetap nggak ada duitnya gitu. Yang problem tuh anehnya itu sebelumnya cewek ini tuh kerja, cowok ini kerja gitu kan sebelum nikah. Terus setelah nikah ceweknya berhenti kerja, cowoknya kerjanya tetap kerja. Cuman penghasilannya kan sama dari sebelum nikah, nggak ada habis nikah tuh tiba-tiba nambah. Ya kecuali emang PNS itu ya ada tunjangan-tunjangan kan kayak gitu. Itu pun nggak seberapa sih dibandingin sama gajinya utuh. Ya. Terus kalau kayak gitu mikirnya dapat rezeki, padahal kan secara matematika. Iya, kalau kamu berhenti kerja, berarti kamu kan penghasilan separuh doang dari suami doang gitu. Terus kalau kamu berharap bisa punya uang 2 kali lipat tuh gimana caranya? Dan ditambah lagi kalau kamu punya anak, berarti kamu ngeluarin pengeluaran tambahan buat anak itu. Dari awalnya itu cuma buat ngidupin diri sendiri, jadi buat ngidupin 3 orang kan. Iya. Pasti stretch banget nggak sih? Iya benar. Jadi teen banget kayak gitu. Intinya ya pokoknya nikahilah seseorang sama apa yang bisa kamu terima saat ini. Kalau saat ini hal itu tidak bisa kamu terima, ya tinggalkan saja, cari yang lain, masih banyak kok kayak gitu. Dan kalau bareng sama seseorang jangan ngerasa kayak kamu tuh superhero atau apa yang bisa mengubah seseorang jadi lebih baik atau kayak gimana, karena itu benar-benar udah di luar kuasa kita. Dan jangan sombong sok-sokan kamu kayak bisa membolak-balikan hati manusia lain aja. Tuhan doang yang bisa, dan itu pun belum tentu Tuhan mau gitu. Aku awalnya ngelihat kayak perubahan itu ya kalau kamu berharap gitu ya, mungkin ya bisa lah berharap doang gitu ya, tapi kan belum tentu kejadian kayak gitu kan. Terus kalau nggak bisa nuntut. Nah, kalau aku ngelihatnya juga teman kita itu yang tadi kamu ceritain itu, dia itu berubah kan, paling nggak penghasilannya. Si ceweknya itu yang awalnya ada penghasilan, terus habis itu dia itu nggak ada penghasilan lagi, berarti kan ada perubahan, bukan lebih baik. Dan itu yang harus orang-orang pikirin, perubahan tuh mungkin dan pasti, tapi belum tentu ke arah yang lebih baik. Dan emang kamu sampai sama sekarang, kalau kamu sama sekarangnya aja belum siap, apalagi kamu sama dia nanti pas lagi dalam lebih buruknya. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.